Siapa Siti Latifah Herawati Diah yang jadi Google Doodle hari ini? Google Doodle hari ini, Minggu 3 April 2022 menampilkan seorang wanita dengan 3 penampilan berbeda, yakni memakai toga, berkebaya sembari memegang koran, serta menulis. Sosok wanita tersebut Siti Latifah Herawati Diah, seorang jurnalis wanita kenamaan Indonesia. Sebagai perayaan 105 tahun hari kelahirannya, Google Doodle mempersembahkan sosoknya dalam balutan gambar yang sesuai dengan sepak terjangnya. Lantas, siapakah Siti Latifah Herawati Diah? Siti Latifah Herawati Diah lahir di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung pada 3 April 1917. Ia lahir dari pasangan Raden Latif, seorang dokter yang bekerja di pertambangan timah Baliteng Maskapi, dan Siti Alimah. Semasa hidupnya, ia berkesempatan mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Eropa Salemba, Jakarta, dan American High School di Tokyo, Jepang. Lepas dari American High School Tokyo, Herawati ingin melanjutkan pendidikan di Belanda. Sayang, ayahnya melarang lantaran Belanda adalah negeri penjajah. Atas dorongan ibunya, ia pun merantau ke Amerika untuk mempelajari sosiologi di Universitas Columbia, New York. Erat dengan media. Ketertarikan dengan dunia tulis-menulis membuat Herawati mengambil kuliah musim panas jurnalistik di Universitas Stanford, California. Pulang dari Amerika pada 1942, dirinya merintis karir sebagai jurnalis dengan menjadi wartawan lepas kantor berita United Press International. Tak lama, ia bergabung sebagai penyiar radio di Radio Hosokyoku. Herawati kemudian menikah dengan Menteri Penerangan era Soeharto, Burhanuddin Muhammad Diah yang kala itu bekerja di Koran Asia Raya. Bersama suami, ia membangun dan mengembangkan Harian Merdeka pada 1 Oktober 1945 guna mengisi ruang intelektual setelah proklamasi kemerdekaan. Bukan hanya Harian Merdeka, Herawati juga mendirikan dan memimpin koran berbahasa Inggris pertama di Indonesia, The Indonesian Observer. Koran tersebut pertama kali diterbitkan dan dibagikan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada 1955. Eksistensi The Indonesian Observer bertahan hingga 2001, sementara Harian Merdeka berganti tangan pada akhir 1999. Kiprah selain jurnalis. Herawati menuturkan profesi wartawan mengantarkannya pada kesempatan menghadiri All India Women's Congress pada 1948 sebagai delegasi dan bertamu pimpinan besar India, Mahatma Gandhi. Namun, kiprahnya sebagai sosok pejuang wanita bukan hanya di dunia jurnalistik saja. Herawati memimpin upaya mendeklarasikan Kompleks Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ia juga menjadi seorang advokat yang senantiasa menyuarakan hak-hak wanita dan tercatat sebagai salah satu komisioner pertama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Menjelang pemilu 1999, Herawati bersama Debra Yati mendirikan Gerakan Perempuan Sadar Pemilu yang kini berubah nama menjadi Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan. Semangat Herawati di usia senja pun tak meredup dengan ikut mendirikan Hasta Dasaguna, sebuah perkumpulan wanita berusia di atas 80 tahun. Herawati meninggal dunia pada usia 99 tahun atau tepatnya pada 31 Oktober 2016 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata berdampingan dengan makam suami BM Diah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.